Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfato Yusnar Harismasyah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk program studinya adalah program studi manajemen. Saat ini saya mempunyai konsentrasi atau peminatan di manajemen sumber daya manusia, di mana saya juga mengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia adalah di mana mata kuliah ini membahas tentang teknik pengelolaan sumber daya manusia atau SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mendukung pencapaian strategi perusahaan dan mendukung pencapaian perusahaan global melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen SDM yang dimulai dari perencanaan manajemen SDM, analisa pekerjaan, perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi finansial dan non-finansial, lingkungan kerja yang aman dan sehat, serikat pekerja, dan juga perundingan bersama, serta adanya hubungan antar karyawan di sebuah perusahaan. Untuk materi perkuliahan manajemen sumber daya manusia, untuk yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui tentang pengertian dan pentingnya manajemen SDM. Yang kedua, bagaimana mahasiswa dapat mengetahui etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada sebuah perusahaan. Yang ketiga, adanya keberagaman angkatan kerja, peluang kerja, dan tindakan afirmatif. Untuk yang keempat, analisa pekerjaan dan perencanaan SDM. Yang kelima, perekrutan karyawan. Yang keenam, seleksi karyawan. Yang ketujuh, pelatihan dan pengembangan karyawan. Untuk yang kedelapan adalah manajemen dan penilaian kinerja. Untuk yang ke-9, kompensasi finansial, dan 10, kompensasi non-finansial. Untuk yang ke-11, lingkungan kerja yang aman dan sehat. Untuk yang ke-12 adalah serikat pekerja dan perundingan bersama. Untuk yang ke-13 adalah hubungan antar karyawan baik internal maupun eksternal. Serta untuk yang nomor 14 atau yang terakhir adalah manajemen sumber daya manusia untuk global. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana perkuliahan MSDM bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kompetensi kepada mahasiswa tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan yang terus berkembang secara baik untuk baik lokal maupun nasional bahkan internasional, mampu memahami dan menganalisa isu-isu dan permasalahan dalam manajemen sumber daya manusia secara komprehensif, dan mampu mengimplementasikan ilmu manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi atau bisnis, serta mengimplementasikan berbagai macam kendala yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan perusahaan ataupun bisnisnya. Selain itu, dalam proses mata kuliah, kami juga selain melakukan pembelajaran di mana pembelajarannya secara dinamis, bisa melalui pembelajaran tatap muka ataupun offline di kelas, maupun juga dengan online maupun online melalui daring. Kita juga di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ada LMS, yaitu onclass.ump.ac.id, di mana kita melakukan interaksi, pemberian materi, dan juga pemberian tugas di LMS tersebut atau di onclass.ump.ac.id, di mana selain melakukan pemberian materi, diskusi interaktif, kami juga melakukan penugasan-penugasan di mana tugas tersebut dikhususkan untuk mahasiswa yang bertujuan agar mahasiswa bisa memahami bagaimana menjadi seorang sumber daya manusia di perusahaan dengan baik. Dan juga dalam tugas-tugas tersebut kami menitik beratkan pada kasus-kasus yang ada pada manajemen sumber daya manusia, seperti contohnya kasus dalam etika bisnis, bagaimana melakukan CSR dengan baik, serta bagaimana keragaman angkatan kerja, keragaman karyawan di sebuah organisasi, ada tindakan afirmatif, dan hal-hal yang lain terkait dengan materi yang akan diajarkan. Selain itu, untuk tugas utama atau tugas terakhir, kami juga memberikan penugasan untuk membuat atau menulis sebuah karya ilmiah ataupun artikel, di mana tugas tersebut dalam kelompok maksimal 5 orang mahasiswa ditugaskan untuk menulis karya ilmiah atau artikel yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia
dalam sebuah perusahaan. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini memiliki bobot penilaian unjuk kerja 10%, tugas-tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Adapun sumber acuan yang kami ambil untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia dari berbagai macam sumber, seperti sumber pustakanya buku Erwin Mondi tahun 2008, edisi 1 dan 2, penerbit dari Erlangga Jakarta. Ada Randall dan Susan tahun 1999, di mana manajemen SDM menghadapi abad ke-21, jilid pertama dan kedua. Ada Noy dan Hollenbeck tahun 2000 dengan judul Human Resource Management Gain Competitive Advantage di edisi ketiga. Ada juga Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selain itu juga kami mengambil sumber-sumber pendukung dari internet yang resmi, seperti artikel, jurnal, dan juga buku online. Untuk selanjutnya, berikut merupakan contoh penyampaian materi pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mari kita saksikan. Baik semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Kali ini kita di mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kembali lagi bersama saya Alfato Yusnar Harismasyah. Kita akan mengikuti pembelajaran di bab mata kuliah manajemen sumber daya manusia, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan belajar, kita akan mendapatkan ilmu terkait dengan materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini juga saya yakin teman-teman semuanya yang namanya SDM atau sumber daya manusia, itu kalian termasuk SDM atau bukan? Termasuk. Ya, karena kan manusia ya. Jadi dalam sebuah organisasi seperti di mahasiswa, di perusahaan, karyawan, kalau semisal di perusahaan itu adalah seorang atau masuk ke dalam sumber daya manusia. Kalau di organisasi kampus, salah satunya adalah perkuliahan ini, kita semua adalah manajemen sumber daya manusia atau masuk ke sumber daya manusianya. Baik saya sebagai seorang dosen maupun teman-teman semua di sini sebagai seorang mahasiswa. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan bagaimana sih sumber daya manusia di sebuah perusahaan itu bisa berkembang, bisa mendapatkan informasi, mendapatkan knowledge, dan juga bagaimana perusahaan itu bisa menjadikan karyawan aset melalui pelatihan dan pengembangan. Saya akan coba share dulu ya terkait dengan materi kita. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik. Di sini kita bisa lihat sebuah pelatihan di mana kita sekarang sedang pelatihan. Mas Tegar, Mas Fauzan, Mas Dimas, Mbak Indah, ini kita sedang berlatih untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa mengembangkan diri agar bisa bersaing nanti ke depannya. Di mana kita semua adalah seorang sumber daya manusia yang kompeten, harus melakukan pelatihan. Karena kalau semisal tidak melakukan pelatihan, nanti kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa kita tunjukkan, kita praktekkan untuk ke depannya. Nah, di sini dari Andre Sikula itu mendefinisikan bahwa pelatihan itu adalah pendidikan jangka pendek. Pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir. Di mana personal non-manajerial, nah ini dititik beratkan, non-manajerial. Nah, sekarang coba saya mau tanya, kalau manajer itu manajerial atau non-manajerial? Manajer, pemimpin. Menurut teman-teman, manajer itu manajerial atau non-manajerial? Pemimpin itu manajerial atau non? Menurut teman-teman, mana apa coba?
Manajerial ya, Pak. Ya, betul, Mas Fauzan. Jadi manajerial itu contoh dalam sebuah perusahaan ada pemimpinnya, kepala cabang, katakanlah di sebuah perusahaan. Itu adalah manajerial. Nah, kalau di sini itu non manajerial. Berarti apa? Karyawan. Karyawan itu di sini adalah di mana sebuah perusahaan itu mempunyai tenaga teknis. Tenaga teknis. Nah, itu salah satunya adalah karyawan. Nah, kalau pengembangan, nah di sini beda. Beda seperti pelatihan. Kalau pelatihan itu arahnya adalah tenaga teknis. Contoh katakanlah nih, Mas Tegar diterima di perusahaan perbankan. Jadi teller. Jadi teller tahu ya Mas Tegar ya? Ya. Iya, Pernah, tahu, Pak. Mas Tegar pernah ke bank, ketemu sama teller? Pernah, Pak. Pernah. Biasanya ngapain Mas Tegar di sana? Kalau di sana sih buat nabung atau ngambil uang gitu, Pak. Nabung atau ngambil uang. Berarti teller yang ada di pegawai bank itu bertugas untuk misal katakanlah menghitung uang ya Mas ya, menghitung uang ya. Ya menghitung uang, menginput uang ke tabungan. Nah, itu adalah salah satu contoh teknis. Dari yang tidak tahu jadi tahu. Nanti kalau teman-teman nanti setelah lulus kuliah, nah teman-teman bekerja, nah teman-teman akan mendapatkan pelatihan. Pelatihan. Beda dengan pengembangan. Pengembangan itu bagaimana proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, untuk mengambil keputusan, memperluas human relation atau memperluas relasi, dan ini biasanya dibutuhkan oleh jajaran manajerial atau manajer atau pemimpin. Jadi bukan menguasai hal teknis lagi, tapi pengembangan itu lebih ke konsep bagaimana sih perusahaan ini bisa terus berjalan. Bagaimana sih perusahaan ini bisa ketemu sama banyak relasi, ketemu sama banyak pelanggan. Bagaimana sih cara memimpin karyawan? Nah, itu adalah salah satu contoh pengembangan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa yang namanya pelatihan itu proses jangka pendek dan pengembangan proses jangka panjang. Karena jangka pendek, ya udah cuma tahu cara menghitung uang, selesai. Tapi kalau pengembangan itu berkembang. Pemimpin nggak ada perusahaan-perusahaan tersebut nggak ada yang mau kerjasama, gimana caranya sih agar bisa kerjasama? Nah itu bagaimana seorang pemimpin itu diberikan ilmu pengembangan. Nah di sini ada beberapa persamaan dan perbedaannya, di mana persamaannya adalah memberikan pengajaran. Jadi sama-sama memberikan pengajaran. Ada tambahan pengetahuan di sini, di mana ada keterampilan dan perubahan sikap. Nah di sini semuanya baik pelatihan maupun pengembangan itu sama seperti itu. Nah perbedaannya, pelatihan mempersiapkan karyawan yang akan diberi tugas. Seperti tadi, teller dikasih pelatihan untuk menghitung uang, untuk menerima tabungan. Kalau pengembangan, gimana caranya seorang manajer itu diberikan pengembangan untuk bisa meningkatkan kinerja karyawannya. Nah, itu salah satu contohnya untuk perbedaan-perbedaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini bisa kelihatan, teman-teman. Nah, nih, dimensinya, kalau pelatihan itu biasanya non pimpinan atau karyawan yang berurusan dengan teknis. Ya tadi menghitung uang, melayani nasabah, teman-teman belajar untuk berlatih menghafal. Nah, itu lebih ke pelatihan sebenarnya karena jangka pendek. Nah, kalau pengembangan itu arahnya ke pimpinan, ke jajaran manajerial. Nah, terus apa yang dilakukan? Itu keterampilan teknis. Seperti tadi, keterampilan-keterampilan yang bisa dipelajari dari yang nggak tahu jadi tahu. Nah, kalau pengembangan itu ada kemampuan teori dan konsep. Bagaimana perusahaan itu bisa berkembang. Bagaimana karyawan itu bisa menjadi lebih baik. Nah, itu arahnya ke pengembangan. Dan ini, kalau semisal pelatihan, itu adalah biasanya bertujuan khusus untuk hubungannya dengan jabatan. Gitu. Kalau semisal dari yang nggak tahu jadi tahu, nah sebetulnya kalau pengembangan juga sama, cuma jabatannya lebih tinggi lagi. Nah, untuk waktunya itu kalau semisal pelatihan jangka pendek, kalau pengembangan jangka panjang. Nah, ini coba. Kalau di sini, menurut kalian ini pelatihan atau pengembangan? Apa coba? Ini gambar apa? Lagi ngitung uang ya. Nah, menurut kalian pelatihan atau pengembangan, teman-teman? Mas Pelatihan, Dimas? Bang. Pelatihan ya, Pak. Betul sekali Mas Dimas dan teman-teman semuanya. Ini pelatihan karena gimana yang nggak tahu jadi tahu. Dari awal biasanya
kalau pegawai bank itu dari awal, dari pelatihan itu salah satunya adalah menghitung uang. Nah, ini tujuannya kalau teman-teman tahu, untuk meningkatkan keterampilan para karyawan sesuai dengan perubahan teknologi, untuk meningkatkan produktivitas kerja di organisasi, untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru, sehingga adanya pelatihan secara resmi di perusahaan tersebut, jadi karyawan itu tidak belajar sendiri. Nah, gitu. Dan juga memberikan wawasan kepada karyawan untuk lebih mengenal organisasi dan job desk-nya. Pekerjaannya apa, diberikan pelatihan itu sehingga karyawan itu bisa bekerja lebih maksimal. Gitu. Selain itu juga ada meningkatkan kemampuan serta menumbuhkan sikap empati dan melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Jadi dengan adanya pelatihan saling membantu, dari yang senior melatih yang junior, itu ada saling empati serta meningkatkan kemampuan menginterpretasikan data dan daya nalar para karyawan. Itu kalau tujuan pelatihan. Kalau pengembangan, karena di sini arahnya adalah untuk jajaran manajerial, teman-teman. Nah, di sini untuk mewujudkan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahannya. Nah, itu dengan adanya pengembangan nanti, contoh katakanlah ada bagaimana excellent service dalam pimpinan. Nah, nanti pemimpin akan diberikan pengembangan bagaimana sih dia bisa melakukan excellent service baik ke bawahannya, baik juga ke rekan-rekanannya atau relasinya. Menyiapkan para manajer. Nah, di sini biasanya kalau semisal akan naik jabatan, kalau semisal berkarir, teman-teman, itu adanya pengembangan. Biasanya akan diberikan uji coba nanti di slide berikutnya. Mengisi lowongan jabatan tertentu, nah itu, jadi ada yang namanya PGS atau pengganti sementara. Contoh katakanlah nih, Mas Tegar adalah karyawan di perusahaan. Mas Tegar karyawan di perusahaan. Nah, Mas Tegar sudah bekerja cukup lama di perusahaan sebagai customer service. Nah, tiba-tiba kepala customer service-nya itu punya Mas Tegar itu lagi sakit. Nah, nanti Mas Tegar akan dijadikan pengganti sementara. Nah, itu salah satu contoh pengembangannya. Nanti kepuasan kerja juga meningkat karena kan karyawan merasa, wah ini aku karirnya bagus di sini karena berkembang. Akhirnya komunikasi juga efektif, kebijakan organisasi juga bisa maksimal, serta dapat merubah sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan sesama karyawan dan manajemen. Nah, nih di sini proses pelatihan dan pengembangan yang pertama adalah analisis kebutuhan. Bagaimana mengetahui keterampilan secara spesifik, yang dilatih seperti apa dan lain-lain. Dan ada perencanaan, instruksi untuk memutuskan, menyusun dan menghasilkan program pelatihan. Harus ada programnya, teman-teman. Kalau semisal mau pelatihan. Terus ada validasi, di mana orang-orang yang terlibat membuat program pelatihan itu memang harus bekerja sama satu sama lain. Nah, setelah itu harus lebih ke teknis ya, melatih bagaimana karyawan dilatih dan evaluasi. Nah, metodenya ini mohon dipahami, teman-teman. Ada beberapa metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama adalah job instructional training. Itu apa? Ini lebih ke diurutkan dulu nih. Setiap pekerjaan dan hal-hal penting lainnya itu diarahkan dulu. Pelatihan-pelatihannya mau ngapain aja, akan konteksnya seperti apa, metodenya apa, itu harus diarahkan dulu. Habis itu ada classical training. Ini adalah salah satu contoh classical training, teman-teman. Kita belajar, teman-teman mahasiswa di sini bisa mendapatkan ilmu dari dosen. Sama kalau kalian bekerja, itu nanti sebelum praktek, itu nanti akan ada yang namanya classical training. Terus ada biasanya pelatihan tersebut menggunakan audiovisual dan teknologi. Pakai proyektor, ada mungkin nanti pakai Zoom seperti ini, itu terus masuk ke onclass.ump.ac.id dan lain-lain. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh classical training, di mana ini salah satu contoh pegawai baru mendapatkan pelatihan terkait dengan customer service maupun frontliner. Ini adalah salah satu contoh bagaimana classical training. Jadi di awal. Jadi sama seperti pembelajaran ya, kayak kelas ya. Terus ada yang namanya on the job training atau OJT. Nah, di sini karyawan yang dilatih itu dia langsung terjun, teman-teman. Terjun ke pekerjaannya. Katakanlah Mbak Afrisa jadi teller ya, nanti langsung masuk ke teller. Langsung disuruh praktek jadi teller. Tapi tetap ada yang mengawasi, tetap ada yang seniornya yang mendampingi. Nah, itu.
Nah, ini bagaimana sih melatihnya? Persiapkan orang belajar, perlihatkan cara melaksanakan pekerjaannya, lakukan uji coba dan tindak lanjut. Nah, magang juga termasuk pelatihan, teman-teman. Magang itu kalau misal teman-teman masuk ke sebuah perusahaan, bekerja di sana tapi sebagai magang ya. Bukan perusahaannya, bukan menjadi karyawan tetap, tapi magang. Kerjanya sama, job desk-nya sama, tapi ini lebih ke pelatihan. Terus ada juga pelatihan dengan simulasi. Di sini metode di mana orang yang dilatih menggunakan peralatan yang sebenarnya. Contoh katakanlah pelatihan pemadam kebakaran. Nah, itu bisa langsung pakai alatnya sekalian. Gitu. Nah, ini salah satu contoh OJT, on the job training. Jadi biasa yang cowok ini karyawan barunya yang lagi melakukan OJT, teman-teman, itu benar-benar melakukan transaksi kayak tadi Mas katakanlah nih, Mas Patriot di sini sebagai OJT-nya katakanlah. Nah, itu melakukan transaksi, Mas Patriot. Mas Patriot bisa seperti ini? Bisa nggak, Mas? Apa masih belum bisa? Belum kayaknya. Belum ya. Coba saya ambil contoh ya, Mas Patriot ya. Begini, teman-teman. Mas Patriot bisa mengikuti suara saya, Mas Patriot ya. Contoh ya. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Coba, bisa nggak? Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Nah, itu udah keren banget itu. Itu standar layanannya udah bagus. Nah, itu salah satu bagaimana menyapa nasabah dengan standar layanan yang baik. Nah, itu ini mungkin yang sedang dilakukan, teman-teman, yang dilakukan oleh contoh orang ini. Nah, ini yang sampingnya adalah seniornya atau karyawannya yang menjadi tentor. Nah, oke, ini di sini ada tugas ya, teman-teman ya. Tugasnya, ini tugas untuk teman-teman semuanya, mohon diperhatikan. Buatlah sebuah makalah yang menjelaskan bagaimana pelatihan dan pengembangan SDM yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Contoh, teman-teman bisa cari perusahaan-perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Katakanlah Pertamina, Chevron, mereka pasti punya metode pelatihan-pelatihan yang berkompeten. Nah, kalian cari, kalian kemas dalam sebuah makalah. Nah, di sini bisa perusahaan nasional ataupun internasional ya. Terangkan secara detail proses dan teknis pelatihan serta pengembangan pada perusahaan tersebut dan apa keuntungan serta kerugiannya. Kalau ada kerugiannya, teman-teman tulis aja. Kalau tidak ada kerugiannya, ya tulis keuntungan aja. Nah, diharapkan dengan tugas ini teman-teman bisa memahami bahwa di semua perusahaan yang berkompeten itu pasti akan menjadikan karyawannya itu aset. Pasti akan ada pelatihan dan pengembangan yang profesional. Tidak asal-asal terima, habis itu suruh kerja, nggak tahu kerjanya apa, habis itu kerjanya berantakan. Nah, diharapkan nanti teman-teman juga sama. Pada saat teman-teman bekerja, nanti teman-teman itu harus melakukan pelatihan dulu. Sebelum teman-teman itu diberikan tugas, teman-teman harus tahu dulu job desk kalian atau tugas kalian itu apa. Nah, di sini ketentuannya, ini mohon maaf ya, ketik makalah yang ditugaskan itu melalui format Word dan atau mungkin bisa pakai PDF juga bisa, kirimkan ke LMS OnClass UMP AC ID milik teman-teman semuanya di LMS yang dimiliki oleh UMP ya, di OnClass UMP AC ID. Di situ nanti saya akan memberikan link untuk tugasnya. Teman-teman masukkan tugas itu dalam bentuk Word atau PDF untuk diupload di sana. Nah, di sini batas akhirnya itu 3 hari setelah penyampaian tugas ini. Jadi 3 hari dimulai dari sekarang. Oke, di sini ada yang mau tanya? Monggo silakan. Monggo dari materi yang tadi ada yang mau tanya? Silakan, nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau tanya? Mungkin karena nanti ke depannya teman-teman juga sama akan melakukan proses pelatihan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mas Fauzan. Untuk pelatihan kayak gitu tuh ada batas waktunya nggak sih? Minimal berapa lama? Bagus, terima kasih. Pertanyaan bagus Mas Fauzan. Dalam sebuah pelatihan, teman-teman, itu pasti dilakukan sebelum karyawan tersebut menjadi karyawan tetap. Jadi sebelum karyawan tersebut itu diberikan tugas yang sesuai, tugas yang benar-benar harus dikerjakan, katakanlah Mas Fauzan, kerjanya jadi teller nanti. Sebelum Mas Fauzan diberikan tugas jadi teller, pasti Mas Fauzan itu akan diberikan pelatihan. Dan jangka waktunya tergantung dari sulit atau tidaknya proses pelatihan.
Contoh katakanlah ada pelatihan selama 1 bulan khusus untuk teller. Gimana cara menghitung uang, gimana cara menerima setoran, menerima penarikan, bagaimana excellent service. Nanti juga akan ada pelatihan tentang grooming, gimana cara berdandan, bagaimana cara memakai baju yang baik. Nah, itu ada pelatihannya. Itu biasanya selama 1 bulan. Tapi kalau pelatihan itu dalam jumlah banyak, dari berbagai macam job desk, itu biasanya lebih dari 1 bulan, Mas Fauzan. Seperti itu. Oke, makasih Mas Fauzan. Ada lagi yang akan bertanya? Monggo silakan. Saya Pak mungkin Oke, ingin bertanya. silakan Mas Dimas. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk pengembangan itu dilakukan oleh pemimpin. Ya. Nah, ingin bertanya bahwa untuk pengembangan sendiri, pemimpin itu siapa yang akan mengawasi pengembangan dari seorang pemimpin tersebut dan berapa jangka waktu yang diperlukan seorang pemimpin untuk melakukan pengembangan di perusahaan tersebut? Oke, baik. Berarti yang menilai ya, pengembangan tersebut yang menilai itu siapa ya? Betul, Pak. pertanyaan bagus sekali Mas Dimas. Jadi gini Mas Dimas, contoh katakanlah nih, Mas Dimas akan dipromosikan menjadi kepala customer service. Ya, nanti yang menilai adalah atasan langsung di atasnya. Kepala customer service itu yang menilai adalah pemimpin cabangnya. Yang menilai, yang melakukan pengembangan adalah pemimpin cabangnya. Lupa kalau pemimpin cabangnya, katakanlah cabang Purwokerto, katakanlah. Terus siapa yang menilai? Nanti pemimpin wilayahnya. Atau pemimpin Jawa Tengahnya. Nah, gitu. Jadi, yang menilai itu adalah atasan di atasnya. Seperti itu, Mas. Kecuali kalau direktur utama ya. Kalau direktur utama kan dia kan sifatnya sudah paling atas ya. Kalau paling atas biasanya dia pro hire, dia dari yang lainnya. Atau bisa jadi dari pihak eksternal. Ada pelatihan dari pihak eksternal. Itu ada. Seperti itu, Mas Dimas. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih sekali. Ini mungkin untuk materi kita cukup sekian, teman-teman semuanya. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut lagi, bisa nanti komunikasi lewat WhatsApp group ya. Kita kan punya WhatsApp group. Bisa komunikasi lewat sosial media yang lainnya, atau mungkin bisa lewat OnClass. Jangan lupa nanti ada absensinya sudah saya buka di OnClass, di onclass.ump.ac.id. Teman-teman segera melakukan presensi karena ada batas waktu yang telah ditentukan untuk presensinya, dan juga jangan lupa untuk tugasnya segera dikerjakan. Baik, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap sehat. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.